Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Mutiara Indah dari kelas Sinefsi 2025-01 dengan NIM 20250910006. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas proyek praktikum modul 10 mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu program penerapan algoritma genetika untuk mencari nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat menggunakan bahasa C++. Sebelum masuk ke penjelasan, mari kita lihat dulu output dari programnya. Seperti yang terlihat, program menampilkan populasi awal beserta nilai fitnessnya. Kemudian, populasi tersebut diurutkan, lalu terbentuk generasi baru hasil crossover dan mutasi, sampai akhirnya program menampilkan solusi terbaik. Di bagian akhir, saya juga mencoba fitur pencarian dengan memasukkan nilai 27 dan program berhasil menemukannya di dalam populasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan logika di balik program ini sebelum masuk ke bagian kodenya. Jadi, secara logika atau alur berpikirnya, program ini bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, program membentuk sekumpulan individu di mana setiap individu punya satu nilai yang akan diuji. Ini seperti membuat beberapa kandidat solusi secara acak. Kemudian, setiap individu dinilai seberapa baik dia dengan cara menghitung nilai kuadratnya. Semakin besar hasilnya, maka semakin baik individu itu dianggap. Setelah semua individu punya nilai fitness, populasi diurutkan dari fitness yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, supaya kita tahu mana yang terbaik dan mana yang terlemah. Nah, individu dengan fitness tertinggi dipilih sebagai induk karena dianggap punya sifat terbaik untuk diturunkan. Nah, dari induk terbaik tadi dibuat individu baru dengan sedikit perubahan nilai secara acak. Nah, ini mensimulasikan proses persilangan dan mutasi seperti pada makhluk hidup. Individu baru hasil mutasi tadi menggantikan individu yang fitnessnya paling lemah, sehingga populasi terus membaik dari generasi ke generasi. Nah, setelah populasi diperbarui, program mengurutkan ulang untuk menentukan solusi terbaik saat ini. Terakhir, program juga mencari apakah suatu nilai tertentu ada di dalam populasi atau tidak, dengan cara mengecek satu persatu individu. Nah, itu tadi logika besar dari program ini. Sekarang, kita akan masuk ke penjelasan kodenya, supaya terlihat bagaimana logika tadi diterjemahkan ke dalam sintaks C++. Tiga baris pertama adalah header atau pustaka. IOStream untuk perintah input-output seperti cout dan cin. Lalu stdlib untuk fungsi range yang menghasilkan angka acak. Lalu ctime untuk fungsi time yang saya pakai supaya angka acaknya berbeda-beda setiap program dijalankan. Nah, lalu untuk baris using namespace std supaya kita tidak perlu menulis std.22 kali di depan setiap perintah. Nah, ini adalah penerapan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Saya membuat class bernama individu yang punya dua data, yaitu nilai dan fitness, serta satu fungsi di dalamnya bernama hitung fitness untuk menghitung fitnessnya sendiri. Jadi, setiap individu itu seperti objek yang bisa menyimpan data sendiri dan punya kemampuan menghitung sendiri. Lalu ini adalah fungsi atau subprogram bernama tampilkan yang menerima parameter berupa lyric atau array dari individu. Di dalamnya ada perulangan for yang akan mengulang sebanyak jumlah individu dalam populasi untuk menampilkan nilai dan fitness masing-masing satu persatu. Nah, fungsi ini melakukan pengurutan atau sorting menggunakan metode bubble sort. Ada dua perulangan, for bersarang, dan di dalamnya ada percabangan if yang mengecek apakah fitness individu saat ini lebih kecil dari individu sebelahnya. Kalau iya, posisinya ditukar. Proses ini diulang terus sampai seluruh populasi terurut dari fitness tertinggi sampai ke terendah. Nah, fungsi ini melakukan pencarian atau searching menggunakan metode linear search, yaitu mengecek data satu persatu dari awal sampai ditemukan.
Perintah if di sini mengecek apakah nilai individu sama dengan nilai target yang dicari. Kalau ditemukan, fungsi langsung mengembalikan posisinya. Kalau sampai akhir tidak ditemukan, fungsi mengembalikan nilai min 1. Di program utama, saya membuat array P untuk menampung 5 individu, dan array awal untuk menyimpan nilai awal masing-masing individu. Kemudian dengan perulangan for, setiap individu diisi nilainya dan langsung dihitung fitness-nya menggunakan metode hitung fitness yang sudah dibuat di dalam kelas tadi. Bagian ini adalah simulasi crossover dan mutasi. Ren persen 3 menghasilkan angka acak 0, 1 atau 2 lalu dikurangi 1 sehingga hasilnya menjadi min 1, 0 atau 1. Angka ini ditambahkan ke nilai individu terbaik untuk membentuk individu baru yang kemudian menggantikan individu dengan fitness paling lemah di posisi terakhir array. Nah, terakhir ada percabangan if-else untuk menampilkan hasil pencarian. Kalau posisi yang dikembalikan fungsi cari bukan min 1, artinya data ditemukan dan akan ditampilkan posisinya. Kalau hasilnya min 1, artinya data tidak ditemukan dan program menampilkan pesan bahwa nilai tersebut tidak ada di dalam populasi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan hasil analisis saya, apa yang akan terjadi kalau beberapa baris penting di program ini dihapus. Nah, kalau program baris fitness sama dengan nilai dikali nilai titik koma di dalam metode hitung fitness dihapus, variabel fitness tidak akan pernah dihitung dan nilainya tetap 0 atau berisi nilai sampah. Akibatnya, program sorting dan pencarian solusi terbaik jadi tidak berarti, karena semua individu dianggap punya fitness yang sama atau tidak valid. Nah, jika baris P, N-1 titik nilai sama dengan anak, titik koma, menyimpan hasil crossover dihapus, nah variabel anak ini sudah dihitung dari hasil mutasi, tapi karena tidak disimpan kembali ke populasi, maka individu terlemah tidak akan pernah digantikan. Program tetap berjalan tanpa error, tapi proses regenerasi jadi tidak berpengaruh sama sekali terhadap populasi. Nah, kalau bagian else pada percabangan hasil pencarian dihapus, maka ketika data yang dicari tidak ditemukan, program tidak akan menampilkan pesan apapun. Program tetap berjalan tanpa error, tapi penggunanya jadi tidak tahu apakah pencariannya berhasil atau tidak, karena tidak adanya informasi yang ditampilkan. Jadi, itulah penjelasan mengenai output, logika, dan coding dari program algoritma genetika yang saya buat. Program ini menerapkan konsep OOP, array, perulangan, percabangan, fungsi, sorting, dan searching sekaligus dalam satu alur program yang sederhana. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.